Shalom. Shalom, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini saya ingin berkongsi sebuah berita baik. Berita tentang Allah melalui Yesus Kristus mengasihi Anda dan saya dengan menggunakan sebuah ilustrasi atau gambar dan sebuah cerita firman Tuhan. Di dalam gambar yang pertama kita dapat melihat cahaya di sebelah kanan mewakili Tuhan. Tuhan adalah sempurna dan tanpa dosa. Tuhan tidak mahu kita binasa, tetapi mahu supaya kita memiliki kehidupan yang kekal. Tetapi dosa-dosa kita mesti dihapuskan untuk mempunyai kehidupan yang kekal bersama Tuhan. Manakala di sebelah kiri mewakili setiap orang, seperti Anda dan saya. Kegelapan mewakili dosa kita. Dosa adalah apa sahaja yang bertentangan dengan firman Tuhan. Bahkan dosa adalah di mana hubungan kita dengan Tuhan Allah terpisah. Alkitab mengatakan semua orang telah berdosa dan hilang kemuliaan Tuhan, seperti yang tercatat dalam Roma 3 ayat 23. Seterusnya, Kristus disalib. Tuhan mengasihi kita begitu banyak sehingga Dia mengirimkan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, ke bumi sebagai seorang manusia sejati. Tuhan memberikan Yesus Kristus dan mati di atas salib untuk membayar dosa-dosa kita dengan darahnya. Dia mengambil dosa-dosa kita ke dalam tubuhnya di atas salib supaya kita dapat datang kepada Tuhan. 1 Petrus 2 ayat 24, 1 Petrus 3 ayat 18. Alkitab juga mengatakan karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini sehingga Dia memberikan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa tetapi beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Dan Roma 5 ayat 8 menyatakan Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada kita ketika kita masih berdosa. Kristus mati untuk kita. Seterusnya kita dapat melihat sebuah kubur. Kubur menyatakan Yesus telah mati dan dikuburkan. Di mana kuburnya itu dijaga dan dikawal oleh para askar. Dan sebuah batu yang besar digunakan untuk menutup kubur Yesus. Namun, pada hari yang ketiga, Kristus bangkit. Yesus telah mengalahkan kuasa dosa, maut, dan iblis melalui kebangkitannya dari kematian. Sekarang kita dapat melihat sebuah jambatan. Yesus adalah satu-satunya jalan untuk kita datang kepada Tuhan. Jambatan menggambarkan Yesus Kristuslah jalan, kebenaran, dan hidup. Tiada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus, seperti yang dinyatakan dalam Yohanes 14 ayat 6. Melalui Yesus kita diampuni dari semua dosa kita dan bersama dengan Tuhan selamanya. Tetapi dengan hanya mengetahui tentang perkara-perkara ini tidaklah mencukupi. Kita mesti memilih untuk meletakkan iman kita kepada Yesus, percaya kepadanya agar menyelamatkan kita dari dosa. Jika kita tidak mengambil langkah untuk percaya kepada Yesus, maka dosa kita tidak akan dihapuskan. Ibrani 4 ayat 2. Alkitab mengatakan bahwa sesiapa yang percaya kepada Yesus mempunyai hidup yang kekal, tetapi yang tidak percaya akan binasa. Apakah pilihan yang akan Anda buat? Adakah Anda memilih untuk percaya dan menerima Yesus Kristus atau menolak Yesus Kristus? Jika engkau mengaku dengan mulutmu Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi dan percaya
percaya di dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitnya dari antara orang mati, maka engkau akan diselamatkan. Roma 10 ayat 9. Adakah Anda bersedia untuk menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda secara pribadi saat ini? Jika iya, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kerana mengasihi saya. Saya mengaku bahwa saya telah berdosa kepadamu. Saya percaya bahwa anak-Mu Yesus Kristus telah mati di atas salib untuk menebus dosa-dosa saya. Dan Engkau telah membangkitkan Yesus dari mati. Sekarang saya meletakkan iman saya hanya kepada Yesus. Ampuni saya dan menyelamatkan saya daripada dosa-dosa saya. Saya mengakui menerima Yesus adalah Tuhan. Terima kasih untuk anugerah hidup yang Engkau berikan. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudari, jika Anda telah mengambil langkah untuk mempercayai Yesus Kristus hari ini, inilah yang Alkitab katakan tentang Anda. Tetapi semua orang yang menerimanya, kepada mereka diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, yaitu kepada mereka yang percaya dalam namanya. Seperti yang tercatat dalam Yohanes 1 ayat 12. Sekarang marilah kita terus taat dan setia kepada Yesus Kristus sebagai kesaksian hidup kita akan keselamatan yang telah kita terima. Pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan seluruh hatimu, dengan seluruh jiwamu, dan dengan seluruh akal budimu. Dan kasihilah orang-orang yang ada di sekelilingmu seperti dirimu sendiri juga. Kedua, renungkanlah firman Tuhan setiap hari. Ketiga, berdoalah kepada Tuhan senantiasa. Keempat, adakanlah persekutuan orang-orang miskin. Kelima, katakanlah, musikanlah berita baik tentang Yesus Kristus ini, di mana keselamatan, kehidupan kekal hanya diperoleh dengan percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Pergilah ke seluruh dunia dan beritakanlah Injil kepada setiap makhluk sebagaimana yang dinyatakan dalam Markus 16 ayat 15. Semoga Roh Kudus Tuhan menolong Anda semua. Amin.